Hai, jadi gimana waktu pas tahun baru, gue lagi beres-beresin lemari gue lah ya. Gue ngebuang-buangin berbagai berkas-berkas yang gak penting selama setahun kemarin. Dan gue menemukan sesuatu yang menurut gue ini penting banget, yaitu adalah skripsi gue. Jadi gue ketemu buku skripsi gue waktu pas kemarin nih gue lagi beres-beres. Jadi kan gue udah pernah ceritain tentang skripsi gue yang tebel banget di video yang mana ya, gue lupa, nanti gue kasih screenshotnya aja. Dan ternyata ini ketemu kemana waktu pas gue beres-beres yang tebel ini, dan mari kita review. Bisa dilihat ini skripsi gue yang super tebel nih, kalau misalnya dilihat ya. Ini bisa fokus gak? Nah, ini tuh tebelnya 700 halaman, dan ini tuh setebel sekepalan tangan gue nih. Nah, ini tangan gue. Dan ini bener-bener tebel banget, karena ini 700 halaman. Kenapa ini bisa tebel banget? Jadi ini gue bakal kasih tahu isinya, cuma nggak sedetail itu. Mungkin nanti buat teman-teman yang anak IT atau anak SI yang mungkin ngerti tentang isinya, tapi gue bakal coba bahas segeneral mungkin supaya semua orang tahu isinya tuh apa. Jadi ini skripsi gue tahun 2018. Jadi ini waktu pas gue di BINUS S1, jurusan IT, gue bikin skripsi ini bertiga sama temen gue, karena emang kalau di BINUS masih bisa bertiga, tapi untuk beberapa jurusan ya, kayaknya nggak semua jurusan bisa bertiga deh. Dan bisa pilih juga sih, mau sendiri, mau berdua boleh, maksimal bertiga. Dan gue pilih bertiga, karena topik yang gue ambil nih lumayan gede. Dan skripsi itu nggak boleh cuma kayak ngedesain atau merancang doang. Jadi kalau misalnya kita bikinin sebuah aplikasi itu nggak bisa cuma rancangan doang tuh, cuma bikin tabelnya doang, terus bikinin flow, bikinin UI, UX-nya kayak gitu nggak boleh. Tapi harus sampai implementasi dan user tuh pakai dan testing aplikasinya. Topik yang gue bahas di skripsi ini, waktu itu kebetulan project yang gue handle waktu pas magang. Jadi kan dulu waktu pas gue kuliah itu, gue sambil magang ya. Waktu pas semester 6 sama semester 7 itu, gue sambil magang, dan kebetulan projectnya boleh gue jadiin skripsi ini, seatas izin dari atasan gue waktu itu. Dan ya udah, jadinya setebel ini. Kalau ngomongin isinya, sama aja, seperti skripsi pada umumnya. Di sini ada 5 bab. Bentar ya, ini gue bukain dulu. Jadi di sini ada bab pendahuluan biasa, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Terus bab 2 ada tinjauan referensi, ini teori-teori pendukung untuk skripsinya. Terus bab 3 ada deskripsi umum, ini tuh kayak latar belakang perusahaan yang mau gua bahas gitu ya. Terus kondisi sekarang tuh kayak gimana, terus masalahnya apa, solusinya kayak gimana, dan ruang lingkupnya tuh apa. Jadi hasilnya juga aplikasi ini tuh tujuannya buat apa sih. Dan ke bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi di sini analisa semuanya nih, gue masukin nih. Dari rancangan sistemnya, gue bikin use case diagramnya, bikin activity diagram, kelas diagram, sequence, ERD, dan kamus data. Jadi ini tuh semacam kayak apa ya, kayak framework yang bakal gue buat gitu. Terus ada juga rancangan layar, ini UI UX-nya. Terus ada implementasi, dan ini harus semua didokumentasiin. Makanya skripsi gue bisa setebel ini. Dan bab 5 ada simpulan dan saran. Jadi ini keseluruhannya aja lah. Dan selesai. Jadi kalau bisa dilihat ya, ini tuh sepertiganya nih lampiran. Jadi gambarnya itu mulai dari segini, nih segini. Nah, jadi segini ini lampiran semua nih. Lampiran ERD-nya, lampiran use case-nya, lampiran diagramnya, pokoknya semua lampiran nih seperempat atau sepertiga ya. Seperempatnya tuh lampiran doang, karena saking banyaknya gitu. Di aplikasi ini gue buat sekitar kayak ada 30-an tabel. Ini lampirannya segini gede nih ya. Gue nggak bakal kasih lihat isinya. Nih lampirannya ini pakai A berapa nih kertasnya ya? Gue lupa pakai A berapa. Ini kayak A2 atau A3 gitu ya. A3 deh kayaknya. A3 atau A2 gitu buat ngeprint ERD-nya sampai segitu gedenya. Makanya harus dilipat-lipat juga. Terus temen gue yang nanya waktu itu pas lihat skripsi gue, dia nanya emang anak IT tuh harus bikin skripsi setebel ini? Jawabannya sih enggak, karena tergantung dari topik dan apa ya yang lu bahas tuh skopnya seberapa gede gitu. Temen gue ada yang bikin kayak cuma 200-300 halaman, dan itu juga masih oke dan diterima sama dosen pembimbingnya, karena emang mungkin skopnya nggak gitu gede, dan yang penting mereka ngerti gitu, yang dibuat tuh apa, tujuannya apa, menyelesaikan masalahnya tuh apa. Jadi nggak harus segini tebel sih. Jadi ya sesuaiin aja sama topik yang lu pilih gitu.
gue sebenarnya pengen kasih lihat isinya, cuma gue nggak tahu ini tuh boleh dikasih lihat atau enggak. Jadi kalau misalkan anak binus yang pengen lihat isinya, bisa lihat di perpus aja, di perpustakaan. Tapi gue nggak tahu ya, ini masih ada atau enggak. Karena dulu seinget gue terakhir itu kayak semua skripsi-skripsi yang udah selesai itu masukin ke online. Jadi tinggal lihat aja di perpus online-nya binus. Setahu gue sih ada ya, ini. Buat yang pengen tahu judulnya, boleh DM gue. Atau kalau misalkan pengen nanya tentang skripsi, boleh tanya di kolom komentar bawah. Nanti kalau sempet dan gue bisa bantu jawab, pasti bakal gue bantu jawabin. Nah, gue mau ngasih tahu berapa biaya yang gue habisin buat ngeprint dari skripsi ini dari awal sampai selesai. Jadi kalau nanti kalian udah mulai skripsi, kalian pasti bakal ngerasain yang namanya ketemu dosen pembimbing, terus konsultasi, dan revisi-revisi. Dan setiap kali revisi, kalian harus ngeprint si skripsinya. Gue nggak tahu sekarang kalau online tuh di print atau enggak. Mungkin nggak ketemu langsung online, tapi ya gue mau ceritain dari pengalaman gue. Jadi waktu pas gue skripsian, kayak itu belum corona ya, masih ketemu dosen. Dan setiap kali gue mau ngobrolin atau konsultasi tentang skripsinya, ya harus ngeprint dulu nih, untuk dicoret-coret. Karena si dosen juga nggak mau ngeliatin atau ngebacain si skripsi itu dari laptop. Karena kan banyak ya halamannya. Mereka tuh pasti capek gitu nge-scroll, dan susah buat ditandain. Kalau misalkan pakai kertas kan enak ya, tinggal dicoret-coret aja gitu. Kayak tinggal dilingkerin, terus kasih catatan gitu kan, ini kurang apa, ini bisa ditambahin apa segala macam. Tapi kalau misalkan pakai laptop kan rada ribet ya, apalagi kalau misalkan yang panjang-panjang itu kan capek nge-scrollnya, terus kayak apa ya, kayak nggak enak gitu. Jadi biaya gue ngeprint ini, sekali gue ngeprint itu kayak sekitar 800 ribuan. Karena ini kan kayak ada 700 halaman dan mesti ada beberapa halaman yang di print warna, dan ada beberapa juga yang di printnya tuh pakai A3 atau A2, gue lupa, jadinya lebih mahal, dan sisanya sih hitam putih aja. Jadi ya sekali ngeprint tuh 800 ribu, dan itu kalau misalkan lu kayak revisi atau apa, lu mesti print 2 biji, karena yang satu untuk kita, dan satu lagi untuk si dosen. Jadi kayak, mahal banget, dan akhirnya gue berpikir untuk, gila, ini gue tekor buat ke printnya doang. Dan ya udah, gue akhirnya beli satu printer, dan gue masih ada printernya. Oke, jadi ini printernya guys ya. Jadi ini Canon Pixma berapa, gue lupa. Ini udah lama banget, pokoknya udah 5 tahun yang lalu. Lebih deh, gue skripsi itu ya 4 tahun yang lalu. Dan di sini gue pasang kayak extension gitu. Itu pokoknya di tukang printer lah, dia bisa bikin extension. Jadi tintanya diinjek gitu keluar. Ini tuh banyak banget sebenarnya, kayak berapa mili gitu, 250 mili atau berapa. Dan itu bisa buat ngeprint 500 sampai 1000 kertas. Dan ya udah, dan inilah lama banget nih. Dulu tuh warnanya putih bening, bersih. Tombol-tombolnya juga bersih, tapi sekarang udah sampai kuning juga karena udah lama juga sih gak gue pakai. Tapi emang dulu sering dipencet-pencet karena kadang sering nyangkut, jadinya ya sering kepencet-pencet jadi kuning. Dan inilah printernya, berharga sih, berjasa banget. Nah, jadi itu printer gua, dan ini mungkin sedikit tips saja buat kalian lagi skripsi. Jadi menurut gua, kalau misalkan kalian punya tebel gitu ya, kayak lebih dari 300 halaman atau 400 halaman, mendingan gua saranin beli printer aja, karena jatuhnya tuh lebih murah. Atau kalau misalkan kalian punya teman yang kayak geng kalian gitu ya, ber-6, ber-10, mendingan beli satu printer patungan, dan ya udah kalian ngeprint di situ aja. Kalian keluar itu buat ngejilitnya aja. Karena nih ya, waktu itu pas gua bikin ini tuh gua nggak bisa ngejilitnya gitu. Jadi kan kalau misalkan skripsi biasa tuh pakai staples ya, yang cuma dicekrek doang. Tapi punya gue tuh nggak bisa, dan ini tuh harus dilem. Gua nggak tahu ini gimana caranya. Pokoknya waktu pas gua flush, jadi waktu pas gua ke tukang jilid gitu ya, dia bilang, ini mah nggak bisa mas, ketebelan gitu, jadi harus dilem, dan itu lebih mahal daripada cuma di staples doang. Dan ya udah, jadi ya lumayan mahal sih. Dan akhirnya gue semuanya ini, semua kertasnya gue print sendiri, kecuali yang A3 atau A2 ini, karena itu emang gede dan gue harus ngeprint di tempat jilid. Dan untuk jilidnya baru ke tukang. Jadi lumayan gue ngehemat kayak sekitar 1 jutaan lebih, karena waktu printernya gue pakai untuk ber-8, karena waktu gue satu angkatan tuh 8 orang di tempat magang, jadinya gue beliin satu printer itu, dan yaudah kita ngeprint pakai itu, cuma ngejilidnya di luar. Jadi secara hitungan tetap lebih murah kalau misalkan beli printer, dan bisa kalian jual lagi setelah selesai, atau ya kalian pakai sendiri aja printernya gitu. Jadi ya itulah mahalnya untuk ngeprint ya.
Kalau misalkan dihitung, gue ngeprint di luar, jadi sekali ngeprint ini 800.000, terus kali 2, dan gue tuh revisi ketemu dosen 2 kali, dan untuk skripsinya sekali, dan untuk hard cover sekali, jadi 4 kali. 4 kali 1,6 itu kira-kira 6 jutaan lebih, cuma untuk ngeprintnya doang. Tapi karena gue beli printer, jadinya gue beli printer itu 1 jutaan lebih, dan ya kurang lebih cuma beli kertas sama beli tintanya, jatuhnya lebih murah lah, kayak gitu. Gue nggak ngitungin pastinya, cuma lebih murah yang pasti. Buat teman-teman yang lagi bikin skripsi, atau yang lagi nyari topik, atau baru mau nyari dosen pembimbing, atau masih bingung mau skripsi apa, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah, tetap semangat. Dan ya udah, kalian bakal ngelewatin ini semua, dan pasti bisa diselesain sih. Ya dicicil-cicil aja. Gue bikin ini kayak 6 bulan kok. Jadi ya 6 bulan waktu yang lumayan lama lah. Jadi oke lah, semangat buat yang lagi skripsi. Thank you buat nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Atau kalau mau tahu judul skripsi gue, bisa DM gue. Nanti gue kasih tahu. Dan gue kasih lihat di link perpus online-nya Binus. Oke, thank you buat nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.